Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bersama-sama akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester 2. Hari ini kita mulai dari bab hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Pada saat ini begitu mudah kita memperoleh berbagai macam makanan dan juga minuman. Namun, perlu diingat bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi haruslah memenuhi syarat halalan thayyiban. Makanan yang halalan thayyiban akan membawa beberapa manfaat yang besar terhadap tubuh dan aktivitas kita, seperti membawa ketenangan hidup, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah, dan aktivitas yang dilakukan dapat membawa berkah. Sebaliknya, kita harus menghindari makanan dan minuman yang haram. Apabila kita makan dan meminum yang haram, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang dapat merusak tubuh kita, serta jiwa kita menjadi terganggu. Dampak negatif lain akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram adalah dapat membuat doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah dan juga malas beribadah. Nah, selanjutnya yakni pengertian halalan thayyiban. Apa itu halalan thayyiban? Halalan berasal dari bahasa Arab halal yang artinya diperbolehkan agama. Halal di sini berarti dapat ditinjau dari 3 hal, yakni halal zatnya, halal proses mengolahnya, dan juga halal cara mendapatkannya. Sedangkan thayyiban berasal dari bahasa Arab thayyib yang berarti baik, yakni yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh kita. Berikut ini adalah ayat yang berisi tentang perintah memakan makanan yang halal lagi baik. Bacalah dengan tartil Quran Surat An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Quran Surat An-Nahl ayat 114 mengandung pesan, yakni yang pertama, dalam ayat ini Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan juga minuman yang halal dan baik. Yang kedua, yakni perintah Allah untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik juga terdapat dalam sebuah hadis. Perhatikan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajul yutilu safaru asy'atha aghbaru yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal sholihlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh
dan dalam keadaan kumal, serta berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Robku, ya Robku," padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Di sini Bu Vivi akan menjelaskan tentang hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ifa syafawi, yang kedua idgham mutamasilain, dan yang ketiga idhar syafawi. Ifa syafawi yakni ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contohnya wa ma hum bi khorijin. Yang kedua idgham mutamasilain yakni ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contohnya anfusihim min. Yang terakhir idhar syafawi yakni ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Contohnya wa auratakum ardohum. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini telah selesai. Untuk tugas hari ini adalah menghafal surat An-Nahl ayat 114. Setelah itu video hafalan bisa dikirim di grup WhatsApp. Terima kasih, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.